Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Mari kita mulai melanjutkan pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 6. Pada pertemuan kali ini kita akan masih belajar pada pelajaran 6 tentang indahnya saling membantu dan hidup rukun. Baik, untuk pertemuan kali ini ada 4 hal yang akan kita pelajari bersama. Kita akan mengamati sebuah gambar, kemudian akan membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 2-3, Al-Hujurat ayat 12 dan 13, kemudian akan memahami artinya, dan nanti kita akan sama-sama juga memahami kandungan Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Anak-anakku, kita amati gambar berikut ini. Yang pertama yaitu bergotong royong membersihkan kelas. Kemudian yang kedua itu ada gambar saling membahu membersihkan lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga membantu mendorong gerobak kakek tua. Dan yang keempat membantu bunda mencuci piring. Silakan untuk diamati. Pada gambar ada 4 gambar, itu adalah saling membantu. Kita lanjutkan membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 2-3 dan Al-Hujurat ayat 12-13. Anak-anak tentunya masih ingat tata cara membaca Quran Surat Al-Kafirun pada pelajaran pertama ya, yaitu membaca Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Sekarang pun tidak jauh berbeda. Jadi membaca Al-Quran hendaknya dimulai dengan isti'azah dan dimulai dengan basmalah. Kemudian cermati dan ikuti langkah-langkah cara belajar Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 berikut ini. Yang pertama, membaca kalimat bahasa dari arah sebelah kanan ke kiri. Membaca ayat-ayat Al-Quran harus dengan lafal makhraj yang benar. Yang kedua, cermati cara pengucapan bapak atau ibu guru kamu dalam melafalkan ayat-ayat Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Dan yang ketiga, bacalah Quran Surat Al-Maidah dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 dengan tartil. Dan yang keempat, bacalah berulang-ulang secara individu dan disimak oleh orang tua kamu ya, atau kakak kamu di rumah sampai kamu membacanya lancar. Dan yang kelima, bacalah penggalan ayat-ayat Quran Surat Al-Maidah ayat 2 dan Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13 di bawah ini. Nah, ini adalah penggalannya. Penggalan Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Mari kita baca bersama ya, ikuti dan amati tulisannya. Yang tulisan yang berwarna putih, kita mulai dari tulisan yang berwarna putih. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Itu tadi untuk ayat yang kedua. Kemudian kita akan belajar pada ayat yang ketiga. Ini potongan Quran Surat Al-Maidah pada ayat ketiga. Perhatikan baik-baik ya. Kita akan belajar. Untuk yang dibaca adalah yang tulisan yang berwarna putih, nanti akan diikuti dengan warna kuning. الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. Potongan ayat Quran Surat Al-Maidah ayat 3 yang artinya, pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Ku ini maksudnya aku Allah ya. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu
dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Itu adalah arti dari penggalan Quran Surat Al-Maidah ayat 3. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 3, anak-anak kita harus takut hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita laksanakan, dan segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita hindari. Jadi ajaran Islam yang disampaikan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus kita yakini dan kita amalkan, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyempurnakan sekaligus ridho bahwa agama Islam menjadi agama Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya. Di samping itu, kita harus mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita. Sekarang kita akan membaca Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ya. Ini utuh ayatnya. Mari kita baca bareng-bareng. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. Quran Surat Al-Hujurat ini artinya, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat, Maha Penyayang. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini, ya, anak-anak, pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita untuk menjauhi sifat prasangka atau mencari-cari kesalahan orang lain atau bergunjing, karena semua perbuatan itu adalah dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyamakan orang yang suka bergunjing seperti orang yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati. Tentu kamu merasa jijik kan? Oleh sebab itu, taatilah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan jauhi larang-larangannya, termasuk bergunjing atau menceritakan kejelekan orang lain. Jika kita telah berbuat salah dan dosa karena telah melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, segeralah bertobat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah itu Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang. Kita lanjutkan pada Quran Surat Al-Hujurat ayat 13. Mari kita baca bareng-bareng Quran Surat Al-Hujurat ayat 13 berikut ini. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. Itulah Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan.
kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Itu kurang lebih artinya seperti itu. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Dalam surat Al-Hujurat ayat 13, itu isi kandungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Manusia itu suka berkumpul dan berkelompok sehingga mereka membentuk suatu suku atau bangsa. Nah, anak-anak, sebagai manusia tentunya kalian suka berkumpul dan berkelompok juga kan? Ketika kita berkelompok, apa yang harus kita lakukan? Ya, benar. Jika kita belum mengenal teman-teman dalam kelompok, kita harus saling mengenal satu sama lainnya. Dengan demikian, kita saling mengenal, kita akan memahami sifat dan tahu hobi masing-masing. Dengan saling mengenal sesama teman, kita akan terhindar salah paham atau prasangka negatif atau saling bergunjing yang tidak benar. Dengan demikian, tidak ada di antara kita saling menganggap diri kita paling benar atau paling baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengingatkan bahwa sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Nah, sekarang sikap kamu di rumah biasakan untuk selalu membaca Al-Quran setiap hari. Demikian